Nantang berarti kan nggak ada satupun ya dukur atau spiritual yang memberi pelajaran sama si Iya, belum Marcel. ada masanya. Nanti ada masanya. Kita lihat saja nanti. Kita lihat saja nanti. Ingat, kita lihat saja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam para netizen. Selamat malam para ibu idadaya. Semoga sehat selalu. Ya. Di sini saya telah mendengar beritanya tentang Marcel si pesulap merah. Marcel ingin mencari sela-sela lagi tentang Ibu Ida Dayak. Ya. Padahal Ibu Ida Dayak sudah banyak berkorban, sudah banyak menolong orang, namun masih juga dicari-cari kelemahannya. Itulah sifat si Marcel yang sangat tidak baik. Oke, ini Mbak Ilo ya, saya potong dulu dari Instagramnya beliau. Saya berkunjung tadi ya Mbak ya, beberapa jam yang lalu ya. Ini ada fotonya teman-teman, di mana Marcel itu ditantang sama warga Dayak Mbak Ilo untuk bertemu. Pesulap merah siap bahas soal kesaktian. Ya, di situ juga dalam tulisannya deskripsi beliau mengatakan seperti ini Mbak Ilo. Ini tanpa diedit ya Mbak Ilo ya. Iya. Oh iya, kalau ada dukun santet, guna-guna, pagar goib, transfer penyakit dan lain-lain yang mau pembuktian, saya selalu siap. Mau dukun Kalimantan, dukun Bali, dukun Banyuwangi, dukun Jakarta dan lain-lain, saya siap. Makna dari kata-kata itu yang Mbak Ilo ambil apa? Dia menantang. Yang Dia jelas. menantang. Jadi tinggal tunggu saja. Tapi mungkin si Marcel ini hanya mulut doang aja. Mulut doang aja. Iya. Nah, kalau memang pembuktian benar-benar nggak akan berani dia. Nah, Tapi itu dia apa Mbak Ilo menantang, ibaratnya kalau bisa saya ke Kalimantan ada orang sakti, saya mau nih. Bahkan dia menawarkan bagi yang bersedia seperti itu, bayarin ongkos saya sekali, saya akan jadikan 10 kali lipat, saya balikin kalau terbukti. Begini, ya. Dia ini pakai pemikiran. Karena begini, Logika. yang mengajak dia adalah bukan setaraf dengan dia seandainya. Namun, yang mengajak dia ini masih berpikir. Anggapan si Marcel ini sudah jelas mereka ini tidak sanggup membayar Kalimantan antara Jakarta. Nah, itu anggapan Marcel. Maka dia berani menantang kayak gitu. Jadi, si Marcel, kamu nggak usah banyak cerita, Sel. Kalau memang kamu ingin pembuktian, kamu langsung terjun ke sana. Kalau memang nanti ada yang menelepon kamu, kamu datang sendiri. Berani nggak kamu? Oke, Mbah Ilo, ini namanya yang nantang ini namanya Pak Edi ya, Pak Eda Stephen Lalung ya, teman-teman ya namanya. Nah, ini kan terkait dengan Ida Dayak Mbah, Ida Dayak ya, ibu yang sangat-sangat mulia sekali hatinya, menolong masyarakat tidak mampu untuk berobat, bayar seikhlasnya ya. Inilah Pak Eda inilah langsung bereaksi menanggapi si Marcel ya terkait dengan cara pengobatan Bu Ida Dayak yang katanya pakai nari-nari dan lain-lain sebagainya. Nah, di samping itu juga seolah-olah ya Mbak Elo, banyak kacamata yang menilai si Marcel ini masih belum jerah, masih mencari penyakit dari kemampuan-kemampuan mistis. Ya, itu tadi. Dia begini, anggapan itu mistis itu disamakan sama sulap dia, trik dia, itu tidak sama. Perbedaan selisih beda jauh, ya. Kalau sulap hanyalah tipu belaka, kalau mistis ini kejadian nyata. Nah, itu yang belum pernah kamu rasakan, Sel. Iya, untuk bisa Marcel merasakan gimana, Mbak? Makanya beliau ini menantang orang Kalimantan, orang Banyuwangi, tinggal orang lihat saja Jakarta yang punya keahlian itu. Ya, begini ya. Kalau mungkin dia ataupun orang Kalimantan ya, memang benar-benar ada ya yang memiliki seperti itu. Namun biasanya kayak gitu kan orang ini terbatas tentang ekonominya. Mana mungkin bisa ngongkosi si Marcel pulang pergi. Maksudnya si Marcel datang sana Mbak Ilo, kalau bisa disantet, kalau bisa ditunjukkan kan gini, depan mata dia. Si Marcel kan pakai akal pikiran juga, akal pikiran kotornya. Kenapa? Saya bilang begitu. Kenapa? Tidak mungkin mereka membiayai si Marcel. Karena keadaan mereka di sana belum tentu senang seperti si Marcel. Oke, itu anggapan dia. Oke. Kita nggak usah ngomong biayain pergi dia ke sana. Toh dia juga banyak duit, Mbah. Nah, masalahnya di sana itu ada yang mampu gitu, Mbak, untuk menunjukkan ke beliau itu, Mbak. Sebenarnya ada. Tapi itu tadi, karena si Marcel membilang seperti itu ya, membicarakan seperti itu, mereka ini masih tinggal diam. Coba seandainya Marcel
saya berani datang ke sana, ongkos biarlah saya itu baru benar-benar gentleman. Itu. Tapi kan gini Mbak, si Marcel ini juga udah bolak-balik kan nyinggung orang Kalimantan ini, dukun-dukun di Kalimantan untuk menunjukkan kesaktiannya, jangan hanya koar-koar, itu kan bahasa-bahasa dia Mbak. Iya. Nah, mana Mbak? Ya, sampai kita lihat sekarang saja nanti. beliau ini masih terus menantang, berarti kan nggak ada satupun ya dukun atau spiritual yang memberi pelajaran sama si Iya, belum Marcel. ada masanya. Nanti ada masanya, kita lihat saja nanti. Kita lihat saja nanti. Ingat, kita lihat saja nanti. Ingat. Bahkan bukan dari Kalimantan saja ya, dari luar daerah mungkin ada yang menantang kamu. Mungkin nanti ada yang memanggil kamu. Oke gitu ya. Nah, apa Ling, kamu? jadi linglung jangan ya Mbak ya. Ah. Oke, Mbak Ilo, terkait Bu Ida Dayak ini, makin banyak orang-orang yang membela, malah ditantang sama Marcel Radipal. Nah, itu tadi. Karena saya bilang tadi ya. Seolah-olah gini Mbak, seolah-olah Ibu Ida itu sumber apa ya? Sumber settingan dibuatnya Mbak Ilo. Jadi dia si Marcel ini memanas dia sepertinya. Memanas melihat orang yang ingin mencari celah ya Mbak. Iya, sedang viral gitu ya. Bagaimana dia ingin menjatuhkan? Nggak usah jauh-jauh lah. Rara Pawang Hujan, bagaimana kamu buat? Padahal di luar negeri sana sudah tersohor namanya. Masih juga kamu jatuhkan. Apalagi Rara Pawang Hujan ya Mbak. Alah, Padahal kemarin terakhir itu sempat dia sudah berjuang, dipanggil seorang dengan Presiden Jokowi ya, diundang ke sana. Iya, mungkin dari tim panitia Mbak, bukan Pak Iyalah kan Jokowinya. tanpa izin Jokowi mana mungkin mereka itu karena izin kita datang ke sana. entah kenapa Mbah, kita itu kan masih mempercayai yang adat istiadat seperti itu ya. Itu kan termasuk adat dahulu-dahulu ya. Iya. Sebenarnya begini ya. Semua itu kan mereka ini meminta kepada Sang Pencipta. Iya. Jadi kalau si Marcel ini ilmu itu sebenarnya dari Sang Pencipta. Dia Cuman, ini tidak percaya ilmu. Dia hanya sulap. Jadi dia itu trik-trik ya, tidak tahu membedakan mana yang orang berilmu, mana yang dia dianggap itu sulap semua. Iya. Nah, itu jadi tadi. gini Mbak, kayak Mbak Rara mungkin itu agak nyeleneh juga ya, menggunakan keilmuannya kayak ada remote awan dan lain-lain. Mungkin itulah yang membuat dia jadi jatuh ya. Kepercayaan orang kepada dia jatuh karena dibalik kemampuannya dia gunakan kata-kata yang nyeleneh gitu. Mbak, kembali Bu Ida Dayak tadi ya. Kepopuleran Ibu Ida Dayak membuat Marcel ini murka ibaratnya, mencoba untuk membuka sosok Bu Ida Dayak ini. Kemudian banyak penggemar-penggemar, banyak spiritual ahli ya dari Kalimantan sana untuk mencoba menjelaskan kepada Marcel. Dan ujung-ujungnya apa? Marcel seolah melakukan pembelaan. Saya sudah nelfon, saya sudah video call dan beliau setuju. Nah itu gimana Mbak? Ya sebenarnya gini sih, dia takut sebenarnya si Marcel itu, nggak usah banyak kali cerita, takut. Nah itu. Ya jadi kayak kalau, Pak Eda tadi kan itu kan udah sampai masuk ke berita ya Mbak. Iya benar. Berita. Nah, tapi ujung-ujungnya ada pembelaan nih dari si Marcel Mbak. Bahwasanya beliau juga setuju gitu dengan apa yang saya pahami gitu loh Mbak. Nah kalau orang Dayak itu mistisnya kuat. Sementara Marcel mencari kemistisan itu supaya dibuat nyata. Jadi dari mana alkisahnya si Marcel ini mengatakan bisa sepaham sama si Pak Eda tadi ini? Ya itu tadilah. Kalau kita mau berpikir kayak si Pusulap Merah, berarti kita yang mistis-mistis nggak percaya. Apa yang disebut dengan guna-guna, santet, nggak percaya kan? Ya dia itu memang tidak percaya. Cuman itu tadi belum kena batunya. Cuman nanti kalau udah kena batunya dia baru kapok gitu, baru percaya dia itu bahasanya mistis ada, guna-guna ada, sihir ada. Kalau tidak ngapain dibuat film-film itu kan sebagai contoh bahwasanya contoh, ya. Dulunya walaupun benarnya itu ada. Walaupun dilebih-lebihkan ya Mbak ya. Walaupun dilebih-lebihkan itu sebenarnya dulu ada. Nah sampai sekarang pun ada gitu. Cuman ya dia ini tidak bagaimana ya, tidak berkoar-koar seperti Pesulap Merah ya. Dia berdiam diri. Iya, banyak legenda di tanah air Mbak seperti banyak. Seperti di Danau Toba itu ada Malin Kundang yang dikutuk jadi batu. Kemudian batunya itu yang dipercaya orang ini dia. Kenapa nggak beliau bongkar aja? Yang nyata seperti itu. Takut dia kan Mbak? Takut dia. Karena nanti dia mau masyarakat. Dia mau masyarakat. Benar. Dan lain-lainnya lah, kita nggak bisa bilang di satu tempat. Jangan hilangkan ibaratnya suatu legenda yang memang positif ya kan Mbah. Kalau kayak Malin Kundang ini kan ibaratnya
hal positifnya adalah supaya anak itu tidak durhaka sama Iya, orang tua. Nggak ada yang salah, Mbak. Ibu Ida mengobatin masyarakat dengan biaya seikhlasnya, berobat sembuh, apa salahnya? Ya itu tadi salah dia karena ibu tadi viral di media sosial. Oh, Makanya gitu. si Marcel ini tadi heboh Panas dia. gitu ya, Mbak? Panas gitu, kupingnya rasa macam Apalagi apalagi banyak penggemar dia iya. yang sok-sokan Marcel ungkap ini, Marcel ungkap gitu ya. Iya. Tambah. Harus ada batasannya, Mbak ya. Iya. Seharusnya Marcel harus ada batasannya gitu ya. Oke. Mbah, ini udah hari keberapa si Marcel kalau dilihat dari YouTube belum ada ngupload terkait dengan Bu Ida Dayak nih, Mbah. Iya, karena Ya. itu menurut saya sih takut dia itu. Takut. Takut. Tapi udah mempersiapkan nih tinggal dengan publik ya. Ya tinggal publik ini apakah publik atau tidak ataupun bagaimana dia terlalu sekarang nih termasuk wanti-wanti dia. Wanti-wanti ya, Mbak, ya. Bakal diserang nanti bagaimana Kan itu. udah diserang, Mbah. Udah diserang tapi masih Berkelit. belum apa itu, masih bisa neko sana neko sini Neko dia. sini ya. Iya. Karena Seperti itu. mungkin seorang pesulap merah itu perlu dibuktikan, Mbak. Iya, memang. Untuk hal-hal gaib itu dia perlu dibuktikan. Iya, makanya kita lihat saja nanti itu suatu saat nanti terbukti kepada dia. Kenapa nggak Mbak Ilo yang mencoba untuk menunjukkan hal-hal itu kepada pesulap merah, Mbak? Begini, karena di bidang saya bukan ke situ ya. Mungkin kalau si pesulap merah pernah datang ke daerah Simalungun, Sumatera Utara, kamu ingin bukti, kamu ambil saja masuk ke ladang daerah situ, kamu makan saja situ. Apa nanti kamu tanggung resikonya? Apa yang kamu rasakan? Itulah kamu ingin bukti. Oke, Mbak Ilo, mungkin kita sampai sini dulu ya, karena memang pembahasan Ibu Ida Dayak ini mungkin masih agak sensitif nih, apalagi terkait dengan pesulap merah ya, Mbak ya. Iya. Mudah-mudahan Bu Ida Dayak tetap konsen ya, Iya. menangani apa ya ibaratnya para pasien ya, Mbak ya. Iya. Dan udahlah nggak usah bahas pesulap merah lah nih Bu Ida nih, udah. Biarkan yang lain saja yang mengurusi dia nanti. Iya, ada kita kok, Bu Iya. Ida kok. Dan yang lain-lain nanti akan segera memberi peringatan kepada si Marcel atau Benar. memberi pelajaran ya biar supaya dia kapok, biar supaya Benar. dia kena santet. Nah, itu yang dia inginkan. Oke. Nah, seperti itu. Oke, Mbak Ilo, kita sampai sini dulu. Izin pamit netizen semua. Iya. Ya, penggemar Bu Ida, tolong jangan terpancing emosinya. Kita sama-sama berdoa semoga beliau diberi kesehatan supaya pasien-pasien bisa dilayani semuanya. Iya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.